Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Eni Oktariani. Saya dari Lokus Muara Enim. Hari ini saya akan membacakan proposal saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil tentang Konsumsi Tablet FE di Puskesmas Muara Enim tahun 2025. Latar belakang. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan kekurangan gizi. Kebutuhan gizi ibu hamil meningkat dikarenakan harus memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang dikandung. Kebutuhan zat besi ibu hamil pun mengalami peningkatan selama masa kehamilan. Anemia defisiensi zat besi yang banyak dialami oleh ibu hamil disebabkan oleh kepatuhan mengkonsumsi tablet FE yang tidak baik ataupun cara konsumsinya yang salah, sehingga menyebabkan kurangnya penerapan zat besi pada tubuh ibu. Menurut data WHO menyebutkan bahwa kematian ibu disebabkan oleh anemia dalam kehamilan sebanyak 40%, eklamsi 34%, karena penyakit 26%, dan infeksi 12%. Menurut Suparyanto dan Rosa tahun 2020. Masalah kesehatan yang saat ini menjadi perhatian dunia, salah satunya adalah masalah kesehatan ibu dan anak. Hal ini disebabkan karena angka kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan yang ada di dunia. Setiap hari bisa mencapai sekitar 830 wanita meninggal dikarenakan hal yang dapat dicegah pada masa kehamilan dan persalinan. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang pada tahun 2020, prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 10,79%. Pada tahun 2021, prevalensi anemia pada ibu hamil meningkat sebesar 77,5% dibanding tahun 2020. Data dari Puskesmas Muara Enim pada tahun 2025 pada bulan Juli didapatkan ibu hamil yang mengalami anemia sebanyak 19 orang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik untuk mengurangi kejadian anemia yaitu dengan memberikan 90 tablet FE atau zat besi selama kehamilan. Puskesmas Muara Enim merupakan salah satu puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Dengan data jumlah ibu hamil pada tahun 2024 sebanyak 1.130 ibu hamil. Upaya dan kebijakan sudah dilakukan yaitu dengan pemberian 90 tablet FE untuk ibu hamil yang melakukan pemeriksaan ANC. Rumusan masalah. Kebutuhan akan konsumsi zat besi tambahan atau FE selama masa kehamilan telah ditetapkan dengan baik. Karena anemia pada kehamilan dikaitkan dengan peningkatan angka perinatal ibu dan bayi, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan hasil buruk lainnya. Maka dari itu, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana tingkat pengetahuan ibu hamil tentang konsumsi tablet FE. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum untuk mengetahui tingkat pengetahuan pada ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE di Puskesmas Muara Enim. 2. Tujuan khusus untuk mengetahui karakteristik pada ibu hamil dalam konsumsi tablet FE. Ruang lingkup penelitian adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Muara Enim. Manfaat teoritis bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah pengetahuan maupun wawasan. Bagi peneliti,
dapat menambah pengetahuan dan menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan serta memberi referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah, memberi gambaran kajian ibu hamil tentang konsumsi tablet FE. Bagi puskesmas, memberi gambaran pada ibu hamil di Kabupaten Muara Enim dan berharap menjadi evaluasi untuk meningkatkan pelayanan gizi dan pemantauan pada ibu hamil. Bagi bidan, diharapkan menjadi evaluasi untuk meningkatkan pelayanan gizi. Bagi responden, dapat memberi gambaran kejadian sehingga memberikan motivasi kepada ibu hamil dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian tablet FE. Tablet FE adalah tablet mineral yang diperlukan tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Tablet FE diberikan pada ibu hamil setiap hari 1 tablet selama masa kehamilan, minimal 90 tablet. Manfaat tablet FE, menambah asupan nutrisi pada janin, mencegah anemia defisiensi zat besi, mencegah perdarahan pada saat persalinan. Efektivitas pemberian tablet FE. Tablet FE dapat diberikan pada masa prahamil, tepatnya selama 4 bulan prahamil, dan dilanjutkan dengan 3 bulan selama kehamilan. Ketepatan cara konsumsi tablet FE. Diminum dengan air putih, diminum pada malam hari sebelum tidur, dikonsumsi 1 kali sehari. Tablet FE yang diberikan untuk ibu hamil harus dihabiskan untuk mengurangi rasa mual dan dapat mengurangi gejala yang menyertainya. Kebutuhan zat besi selama hamil. Kebutuhan ibu hamil akan zat besi meningkat 0,8 mili pada trimester pertama dan meningkat pada trimester ketiga, yaitu 6,3 mg sehari. Kerangka konsep pengetahuan tentang tablet FE, baik, cukup, dan kurang. Pertanyaan penelitian, bagaimana karakteristik ibu hamil, tingkat pengetahuan ibu hamil, dan tingkat pengetahuan ibu hamil berdasarkan karakteristik tentang konsumsi tablet FE di Puskesmas Muara Enim. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan keadaan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cross-sectional atau potong silang. Subjek penelitian, ibu hamil yang melakukan pemeriksaan dari 3 Januari sampai 31 Juli tahun 2025. Tingkat pengetahuan ibu hamil tentang konsumsi tablet FE dinilai dari baik, cukup, kurang. Variabel penelitian atau aspek yang diteliti yaitu suatu atribut, sifat, atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian, seluruh ibu hamil yang diperiksa di Puskesmas Muara Enim pada tanggal 3 Januari sampai 31 Juli tahun 2025 dengan syarat yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi adalah ibu hamil yang bisa membaca dan menulis, sedangkan kriteria eksklusi ibu hamil yang menolak dan mengalami gangguan jiwa. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Puskesmas Muara Enim pada tanggal 3 Januari sampai 31 Juli tahun 2025. Jenis dan teknik pengumpulan data, yaitu
dengan pengisian data kuesioner secara langsung oleh responden atau yang dicetak di kertas. Kemudian teknik ini mengumpulkan data untuk mengetahui tingkat pengetahuan konsumsi tablet FE berdasarkan tingkat pendidikan, informasi, pekerjaan, dan usia. Alat ukur atau instrumen dan bahan penelitian. Jika tingkat pengetahuan baik, responden dapat menjawab 76 sampai 100%. Jika tingkat pengetahuan cukup, responden menjawab 56 sampai 75%. Jika tingkat pengetahuan kurang, responden menjawab kurang dari 56%. Uji validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prosedur penelitian. Tahap persiapan penelitian yaitu mengurus surat permohonan izin melalui pihak Poltekkes Palembang jurusan kebidanan dan membawa surat permohonan penelitian ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim serta mendistribusikan surat dari Bapeda untuk diserahkan ke pihak puskesmas. Tahapan penyelesaian, mengolah data dan menginterpretasikan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing, dan revisi hasil penelitian. Manajemen data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Editing. 2. Data missing. 3. Pengkodian atau coding. Pengkodian atau coding adalah pengolahan data dengan memberikan kode. Jika baik kode 1, cukup kode 2, dan kurang kode 3. Transferring, data dimasukkan ke dalam komputer, kemudian data diolah dengan program komputer. Tabulating, mengelompokkan data ke dalam suatu data tertentu menurut sifat yang dimiliki sesuai dengan tinjauan penelitian. Etika penelitian yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas. Keadilan dan keterbukaan atau respect for justice and inclusiveness. Prinsip ini keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Hambatan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada saat penelitian ibu hamil menurun akibat karena bulan puasa, ibu hamil tidak rutin melakukan pemeriksaan di puskesmas. Pada saat penelitian, ada juga sebagian ibu hamil menolak menjadi responden, sehingga responden didapat menjadi lebih sedikit. Terima kasih, itulah presentasi proposal dari saya. Saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.